Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam. Ya, kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam ibadah raya malam hari ini. Ya, kita bersyukur bahwa hari-hari ini Kairos, Kara, Kairos, Dektos, ya, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Itu kalau saudara bilang, kok belum ya? Saudara jangan khawatir atau gelisah. Nanti kita akan dengar ya, karena semakin dekat, lihatnya semakin dekat. Ya, selalu pengharapan tidak mengecewakan atau semakin besar pewahyuannya. Jadi kita nggak perlu putus asa atau patah. Ya, karena malam ini kita akan mendengar bahwa Tuhan memberikan hujan. Sama-sama katakan hujan. Ya, hujan itu bicara berkat. Ya, hujan itu bicara berkat. Dan kita adalah generasi Benyamin, ya, generasi kasih karunia yang hidup dalam waktu letterin, ya, musim hujan akhir atau musim hujan akhir musim. Akhir musim itu letterin itu tentang panen, ya, panen raya besar, ya, panen raya besar dan manifestasi berkat berlimpah-limpah, ya, manifestasi. Jadi berkat itu termanifestasi berlimpah-limpah. Amin. Ya, Yesus itu kita sudah rayakan kan, dia buah sulung, ya, berkas itu sudah di wave begini, diterima, anak dombanya unjukkan ke atas ke bawah, jadi bentuk salib. Tuhan sudah menerima. Ya, kita ada di momennya, saudara. Momen apa? Momen breakthrough. Sama-sama katakan momen breakthrough atau terobosan. Ya, musim panen raya besar. Amin. Ya, momen kemenangan juga, momen kemenangan. Ya, kita nggak hidup lagi dengan kematian atau kekalahan atau penghukuman. Ya, kita memiliki hari Minggu yang lalu abu lembu merah. Ya, itu adalah air lembu merah pentahiran, ya, yang menyentuh kematian. Semua aspek kematian dalam kehidupan kita sudah direstorasi atau ditahirkan jadi hidup. Kata-kata jadi hidup. Amin. Ya, jadi apa yang disampaikan dari pagi tadi di New Creation Church, bahwa di rumah Tuhan ada hujan hadirat Tuhan. Jadi ketika hujan hadirat Tuhan, ya, itu dicurahkan, ya, kita siap-siap berkat. Ya, kita mulai dari mimpi Yakub di Betel, ya. Betel itu rumah Tuhan. Betel, sama-sama kan, Betel rumah Tuhan, ya. Di Betel Yakub lari dari Esau. Dia tidur di atas batu di Betel, dia melihat, nah, ini yang dia lihat, mimpi, ya. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tangga ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, ya. Jadi malaikat Allah turun naik, ya kan, di tangga itu, ya, atau naik turun, ya, ambil berkat bawa ke bumi, ya. Itu di mana? Di rumah Tuhan. Ya, sumber-sumber provision tuh, ya, sumber-sumber, sumber daya. Ya, kalau kita lihat sumber daya dunia kurang. Selalu sumber daya alam dibilang selalu kurang. Ya, sumber daya manusia selalu kurang. Ya, tapi sumber provisi atau sumber daya surga tidak pernah kurang. Sama-sama katakan sumber daya surga atau resources surga tidak pernah kurang. Amin. Ya, tidak pernah terbatas. Dan itu yang membackup saudara dan saya. Kita ada di dunia ini, ya, in the world, tapi kita bukan of the world, ya, bukan dari dunia ini. Kita dari surga, kita warga negara surga. Tuhan backup kita dengan supply surga. Karena itu sadari benar, ya, posisi ini. Ya, karena posisi, sama-sama posisi, kedudukan menentukan provisi. Amin. Ya, itu pendahuluannya. Kita lihat bahwa surga itu terbuka di atas kepala kita. Ya, malaikat-malaikat Tuhan itu sibuk bawa perbendaharaan surga, suplai surga buat saudara dan saya. Itu bicara tentang hujan, ya, tingkap-tingkap langit terbuka atau windows of heaven terbuka. Ya, kita ada di situ. Kita ada di momen itu. Yang percaya katakan amin dulu. Ya, amin, ya.
Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 41, ini tentang cerita Elia. Ya, Elia telah membantai 450 nabi Baal. Api turun, bakar semua korban. Ya, korbannya Elia habis semua. Ya, di api surga turun. Kalau korbannya Yesus, kalau dibandingkan, semua diserap murka Tuhan, tapi Yesusnya masih hidup. Korbannya lebih besar. Ya, korbannya lebih besar dari murka atau penghukuman atau kutuk yang harus menimpa kita, tapi diserap habis oleh Yesus. Paham ya? Pelan-pelan. Nah, kemudian Elia setelah 3,5 tahun tidak hujan, kering, saudara. Ya, di Israel tuh kering. Ya, dan Elia bilang sama Ahab ini raja kan, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Sama-sama katakan kedengaran. Ya, jadi hujan yang abundant rain, hujan yang lebat gitu. Makanya disebut derau, hujan, suaranya itu kedengaran. Awannya nggak kelihatan, saudara. Langitnya masih biru, ya, tetapi sudah kedengaran. Nah, saudara, yang kita harus lihat pertama, ya, ini nanti ayat 41 sampai 5 ya, nggak apa-apa ya. Jadi hari-hari ini terjadi kekeringan ya. Di seluruh Asia ini panas kan. Di India, di Thailand. Hari ini juga di Bandung panas banget tadi. Sore-sore aja panas. Sekarang aja masih kerasa panas. Ya, itu bicara kering. Kering itu juga bicara kelaparan, kemiskinan, kekurangan. Kalau di Alkitab itu dark time, ya, waktu gelap. Kenapa? Ya kurang. Karena nggak ada hujan, nggak ada hasil. Gandum jelai, boro-boro ya, yang lain. Anggur semua nggak ada, saudara, kering. Ya, dan 3,5 tahun. Dan Tuhan akan kirim hujan yang lebat. Sama-sama katakan, Tuhan akan kirim hujan yang lebat. Ya, setelah COVID nih kan 2,5, 3 tahun, 3,5. Ya, itu juga gambaran korelasinya ya, masuk kekeringan. Masih ya, famine, tapi Tuhan siapkan hujan. Sama-sama karena hujan, ya. Tuhan pemecah kekeringan disebutnya. Hujan akan segera turun atau sekarang turun dalam hidup kita. Ya, sudah kedengaran, sama-sama katakan. 42 katakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ya, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di tanah di antara kedua lututnya. Ya, kalau di dalam perjanjian baru dibilang Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan sekarang nih, saudara. Lord, I cannot, but you can. Itulah doa. Lord, sampai dengan Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Nah, bicara Engkau sanggup, ketika kita mendengar derau bunyi hujan, kita katakan gini, amin Tuhan, saya percaya. Sama-sama katakan amin. Sudah kedengaran Tuhan. Ya, derau bunyi hujan yang lebat. Ya, sound of rain. Ya, saya dengar suara hujan. Itu yang pertama ya. Jadi hujan yang abundant ya, breakthrough, sukacita, berkat-berkat. Ya, ada suaranya, saudara, ternyata. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan Tuhan cari apa? Cari iman. Ya, Tuhan di surga nyari apa dalam diri kita? Cari iman. Ya, iman itu mata uang surgawi. Itu yang berharga di mata Tuhan. Ya, word of Christ. Firman Kristus yang seperti saudara dan saya dengar hari ini. Dan kita di New Creation Church, di gereja ciptaan baru, dengar. Saya nggak tahu orang lain di luar sana dengar apa. Inflasi kali, bank-bank pada tutup di Amerika, krisis, kekeringan, kelaparan. Ya, perang di Ukraina belum selesai,
Di Sudan ada perang saudara. Udah kering, perang lagi. Ya, jadi kita jangan dengarkan kata-kata dunia, saudara, atau sistem dunia. Artinya bukannya kita nggak mau tahu, nggak mau baca koran, nggak mau lihat berita. Bukan, saudara ya. Tapi kita jangan fokus pada fakta-fakta yang dunia sodorkan. Sama-sama saya nggak mau fokus ke situ. Ya, bukannya denial gitu ya. Nggak ada raksasa, nggak ada raksasa. Nanti kita baca soal raksasa ya. Ada masalahnya, tapi di luar sana ada gelapnya. Tadi dark time-nya ada, tapi di Mesir. Di rumah kita nggak ada, gitu aja bilang. Kenapa? Ada Yesus, Yesus terang. Di Goshen, dekat Allah terang. Goshen itu artinya kan dekat. Dekat dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Yesus ada di diri saya, katakan. Saya di dalam Yesus. Yesus itu dekat dan baik. Amin. Ada terang. Amin. Ya, ada hujan. Karena hujan itu ternyata hujan hadirat Tuhan. Ya. Kalau hujan hadirat Tuhan, semua masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan keluarga, ya, hadirat Tuhan itu seperti hujan yang jatuh atas hidup kita, memenuhi hidup kita, ya. Itu seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 19. Ayo baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya, firman yang diurapi, ya, firman karya Yesus tuh, ya, finished work. Allahku akan memenuhi, ya, akan supply tuh, ya. My God will supply. Kalau sudah bilang, kenapa Pak Melki ngomongnya supply, supply, supply? Ya karena kasih karunia itu tentang Yesus yang mensuplai. Saya yang menerima. Katakan, saya penerima. Tangan terbuka menerima. Saya menerima dengan iman. Ya, karena jelas ya firman-Nya bilang, Allahku, siapa? Yesus supply segala keperluanmu. Katakan segala. Ya segala, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum dalam kehidupan kita. Ya, bukan menurut kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, menurut, ya, according to his riches in glory. Kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Ketika Alexander the Great sedang berparada dengan pasukannya di daerah India, ada tukang pengemis. Minta, Pak, ya kan? Minta raja, minta Alexander Agung keluarin koin emas dan kasih pengemis itu. Perwira di sebelahnya, jenderal di sebelahnya bilang, Paduka, kenapa pengemis gitu dikasih uang gede-gede amat, kasih uang emas? Alexander Agung bilang ini, jangan lihat pengemisnya, jangan lihat dia, lihat siapa yang memberi. Makanya according to his riches in glory, kita terima berkat, hujan, hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, ya. Tetap dengarkan firman Kristus. Tetap dengarkan. Ya. Ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Siapa yang memberi? Saudara berurusan sama siapa? Saudara menantikan berkat keuangan, Tuhan memberi menurut ukurannya. Menantikan apa? Menantikan buah kandungan, anak. Tuhan memberi dengan suatu kualitas yang menurut Tuhan. Keturunan ilahi. Menantikan apa? Kesembuhan. Tuhan memberi menurut ukurannya. Seperti Yesus di surga, demikian saudara di bumi sekarang ini. Saudara nggak usah takut. Udah jelas kok. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, tujuan Tuhan datang ke bumi ini apa? Supaya kamu hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Yesus datang supaya kamu boleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Berarti apa? Berarti tujuan Tuhan Yesus datang supaya, katakan, supaya saya hidup. Zoe, bukan mati, hidup berkualitas, dan memperolehnya hidup ini dengan segala kelimpahan.
ya, segala keperluan kita. Amin. Ya, Ishak di waktu kelaparan, sudah tahu ya, kejadian berapa? Kejadian 26 kalau nggak ya. Dia menabur di tanah yang kering, ya, menuai 100 kali lipat, saudara. Saudara terus terima pewahyuan itu. Kalau saudara digerakkan menabur perpuluhan, ya, itu jangan jadikan suatu yang musuh sama saudara, tapi malah pewahyuan secara pribadi. Ya, karena tadi Pastor Lian bagikan itu kesaksian bagaimana orang tua di sekolah minggunya, ya, dapat pewahyuan dan berubah cara berpikirnya. Dia dapat pewahyuan tentang apa? Tentang menabur tadi di tanah yang kering. Ya, di dalam tuh kelaparan. Ya, sejak 7 bulan ada breakthrough terjadi. Ya, Tuhan akan supply. Ya, tadi kan Allahku akan memenuhi, itu akan supply pernikahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, situasi apapun. Amin. Nah, yang selanjutnya, jangan dengar orang yang tidak percaya, saudara. Ya, jadi jangan kita dengar sama-sama kata. Saya dengar derau bunyi hujan, ya, arti hujan yang abundant. Saya nggak mendengar kata-kata orang tidak percaya. Amin. Ya, itu pilihan, saudara. Jangan dicampur-campur. Itu dua kutub yang berbeda. Mana bisa Pak Melki, sekarang mah asal makan aja udah bersyukur. Ya, bersyukur sih nggak salah. Tapi kayaknya kurang itu, ya kan? Aduh, usaha apapun juga pasti, semuanya pokoknya negatif aja. Ya, seperti 10 pengintai dari 12 pengintai nih. Saya mau bacakan cerita ini aja. Saudara tahu ya, bahwa waktu orang Israel sebenarnya di Kades Barnea sudah tinggal selangkah lagi masuk Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, yang kelimpahan. Bahasanya gini aja, bahasanya tanah yang mengalir susu dan madu. Sudah bayangin, mengalir susu dan madu. Mengalir itu bicara apa? Abundant, ya, kelimpahan. Bukan air, saudara, susu. Berarti sapinya banyak, atau dombanya banyak. Yang menghasilkan susu apa lagi? Ontanya mungkin. Ya, dan harus rumputnya banyak juga. Subur tanahnya. Baru bisa susunya berlimpah-limpah, kan? Madu. Berarti apa? Banyak tawannya. Jangan takut, saudara, tawannya, ya, hasilkan madu buat orang Israel. Mengalir berarti apa? Bunganya banyak, permai, indah. Amin. Ya. Tawannya gimana, Pak? Nanti membahayakan kita. Enggak, tawannya buat raksasa itu. Ya, hornet itu buat memburu raksasa pasukan Tuhan. Ya, mengintai, ya. Mereka sebelum masuk mengintai dulu. Ya, saudara mesti tahu ya, soal pengintai ini memang Tuhan akhirnya suruh Musa kirim 12 pengintai. Tapi sebelumnya bukan idenya Tuhan ini, bukan, ya. Saudara mesti tahu ini. Ya, ini mereka tidak percaya sebenarnya. Mereka dengar desas-desus bahwa orang-orang Kanaan itu mengerikan gitu. Kita intai dulu, jangan-jangan nih Tuhan udah punya pikiran yang buruk tentang Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau ngorbanin kita, mau dibunuh nih kita dimasuk ke sana tuh. Intai dulu. Padahal Tuhan nggak suruh loh. Ya, Tuhan bilang gini ya. Jauh sebelum mereka sampai di Kades Barnea. Dengar ya orang Israel, peperangan tuh milik saya. Kamu nggak usah bertempur. Tapi kita ngapain, Tuhan? Kamu go in and possess the land. Masuk dan duduki. Itu firman Tuhan. Yang makanya tadi kan tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, nggak bangun, nggak isi. Itu semua Tuhan katakan. Peperangan milik siapa? Milikku. Kamu ngapain? Mewarisi. Sama-sama katakan kita ngapain? Mewarisi. Ya, kalau saya mewarisi harta dari ayah saya nggak perlu ngerjain apa-apa, saudara. Saya cuma terima aja. Amin. Ya. Nah, ya, singkat cerita, akhirnya karena mereka mendesak-desak Musa, Tuhan minta kirim tuh
pemimpin kan ada 12 suku nih. Masing-masing kepalanya kirim. Mengintai 40 hari. Mereka pulang, ayat 27 bilangan 13 bilang ini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dibalik deh, padahal mereka minta. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah, ya, flow, ya, berlimpah-limpah tuh flow, mengalir tuh, susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa apa? Menggandar, si Yosua sama si Kaleb menggandar gugusan apa tuh? Anggur. Ya, pohon anggur gede banget gitu, mesti digandar 2 orang. Berarti apa nih? Banyak banget, besar banget gitu ya. Namanya juga kebunnya raksasa ya. Kebun anggur raksasa. Hanya ini masalahnya, bat deh, saudara. Saudara, kalau dengerin orang yang nggak percaya, unbelief, itu munculnya cuman tapi, saudara. Nah, saudara juga waspada di situ aja. Kalau dalam diri saudara udah mulai gini, ya tapi kita udah tua, ya tapi kita udah penyakitan, ya tapi, saudara, tapi itu sama juga gini, yang kita ngomong pertama tadi itu di ayat 27 dia bilang gini, itu nggak berlaku lagi karena tapi. Ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu sangat besar. Juga keturunan Enak kan telah kami lihat di sana. Keturunan Enak apa? Gak main, keturunan raksasa. Ya, langsung 30. Orang Amalek diam di tanah Negeb. 30 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, no, ya tidak. Nggak pakai tapi. Saudara, kalau dengar saya sampaikan apa? Nggak pakai tapi. Tidak. Ya, nggak pakai tapi. Kita akan maju. Kita maju aja dan menduduki negeri itu. Go in and possess the land. Kan Tuhan ngomongnya gitu. Setuju dia sama Tuhan. Ya, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sama-sama katakan pasti. Bagi kita, kenapa pasti, Pak? Karena sudah. Kesehatan sudah ditanggung oleh bilur-bilurku, kamu telah sembuh. Keuangan, aku datang supaya kamu hidup dan menjadikan segala kelimpahan. Aku kaya, langit di atas langit, bumi dengan seisinya milikku semua. Rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanku. Kamu terima covenant, ikatan perjanjian Abraham, karena kamu milik Kristus, keturunan Abraham, dan kamu berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita udah denger derau bunyi hujan hari-hari ini, detik ini, saat ini, ya kita bilang amin Tuhan, saya tungguin. Ya, masih ada tunggunya ya, nggak apa-apa, saudara, tenang, pasti, ya pasti, sama-sama kan pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Ya Tuhan yang berperang. Kaleb nggak lupa, saudara, Tuhan yang berperang. Ayat 31, beresin aja ya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bukannya good news, bukannya kabar baik. Gospel, sama-sama kan gospel, kabar baik. Injil, kabar baik. Injil Kristus, kabar baik. Karya sempurna Kristus. Namanya Injil kasih karunia. Kabar baik, kasih karunia. Injil damai sejahtera, kabar baik, damai sejahtera. Teman, 10 pengintai bilang apa? Kabar busuk. Ya, kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Pertanyaannya, Tuhan bilang gitu nggak? Tuhan bilang ini, ya tapi nanti lu ya, kalau masuk lu ketemu raksasa. Tuhan bilang gitu nggak? Enggak, kenapa Tuhan nggak bilang gitu sama mereka? Kenapa, saudara? Karena raksasa besar, sama-sama kata raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa perkasa, Tuhan jauh lebih perkasa. Ya, mereka tampilkan kabar buruk. Negeri yang kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Sekarang ngomongannya apa? Ngomongannya bahasa dunia. Mereka lihat diri mereka sendiri. Kebenaran mereka sendiri. Ini dosa yang terbesar, itu cuma self-righteousness, saudara.
Ya, dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Apakah Kaleb sama Yosua denial gitu? Denial itu apa ya? Menyangkali kenyataan? Enggak, saudara. Emang dia lihat. Ya, raksasa berapa sih tingginya? Mau dilihat nggak? Yuk kita lihat sekarang. Ada nggak raksasa Mi? Ya, tuh kalau orang tuh, ya, kita lihat yang paling kiri ya. Orang Israel 6 inci 1,8 meter lah rata-rata. Ya, udah tinggi tuh orang 1,8 ya kan. Saya 1,67. Oke lah ya. Nah, orang Ok dari Basan atau Goliat tuh yang di skala bawah tuh 3,7 meter tuh kalau Goliat tuh. Iya, Goliat sekitar segitu 3,6 3,7 sampai 5,5 meter. Tuh orang kedua, ketiga ya. Setinggi gitu tuh kalau skalanya. Udah beda nggak sama yang 1,8? Udah beda jauh ya. Tetapi orang-orang Kanaan, early Canaanite giant scale, saudara bisa lihat di Amos 2 ayat 9 di atas. Padahal akulah yang memunahkan di depan mereka orang-orang Amon yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Aku memunahkan buahnya dari atas sampai akarnya dari bawah. Siapa yang berperang? Tuhan. Ya, 7,3 meter sampai 11 meter, saudara. Sampai 11 meter tuh. Jadi yang dihadapi sama Yosua, yang dilihat sama itu setinggi apa? Nah, setinggi dari ya keempat, kelima, keenam dah. Kira-kira segitu tuh raksasanya. Ya. Jadi mereka melihat orang-orang yang tinggi perawakannya. Masalah nggak? Ya ayat 33 dijelaskan. Kami di sana lihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Masalahnya di situ. Mereka melihat diri mereka. Dan mereka menganggap raksasa itu, lihat mereka itu seperti belalang. Padahal 45 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian, ketika generasi Yosua masuk, ketika dua orang pengintai lain yang diutus Tuhan kali ini di rumah Rahab bilang apa? Kemana aja loh? 45 tahun gue udah tungguin. Ini orang Kanaan udah gentar semua ini sama kalian. Kenapa? Karena orang Kanaan lihat Tuhan yang membuka Laut Merah, Laut Teberau. Tuhan yang mengalahkan orang-orang Mesir. Sementara orang Israel sendiri lihat ke dirinya. Raksasa aja bisa lihat Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita kembali. Ya, kita melihat ya seperti Yosua dan Kaleb melihat. Amin. Ya, jangan dengar di unbelief. Ya, mereka jadi gini. Kalau ditanya, tuh orang-orang yang mati ya di padang gurun nggak masuk tuh. Di Ibrani 4 dikatakan gini, unbelief, cuma tidak percaya. Ya. Padahal kalau kita mau percaya, ya keep hearing, terus dengar. Saya percaya. Terus Kaleb dengarnya dari mana, Pak? Ya Kaleb ngomong sendiri. Tiap dia makan mana, tiap pagi dia bilang ini roti surga nih. Ini saya tambah kuat, tambah sehat, saya dimudahkan lagi. Ini janji Tuhan nih. Lihat pemeliharaan Tuhan. Tiap hari tidak pernah gagal. Kita pasti masuk dan menduduki negeri yang Tuhan berikan. Sesederhana itu, sesederhana declare, saudara. Ya, itulah seperti tadi ketika derau bunyi hujan sudah kedengaran, Elia berdoa sungguh-sungguh, earnestly, ya. Jadi dia pegang, bukan entah pegang terlepas, entah pegang terlepas. Enggak, dia pegang janji Tuhan. Amin. Ya, dia udah sampaikan bahkan ke Ahab, Hab, sana pergi makan minum deh. Ya, derau bunyi hujan sudah kedengaran. Amin. Ya, saudara mau breakthrough, dengar. Breakthrough. Ya, kekeringan kita sudah dihancurkan. Tingkap-tingkap langit, jendela-jendela surga sudah terbuka buat saudara dan saya. Nah, kan masalah waktu Elia ada delay kan? Nggak langsung turun tuh. Dia naik di itu, coba lihat sama bujangnya, lihat keluar. Udah ada belum? Belum.
Baca aja ya. Saya baca aja lah biar ini. Lalu pergi makan minum, tapi Elia naik. Oke ya, 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas. Dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Nggak penting saudara, nggak kelihatan. Yang penting dengar. Sekali lagi ya, saya katakan ya. Saudara belum lihat dengan mata jasmani ini. Yang penting saudara dengar. Amin. Dengar, pegang. Pegang, jangan lepas. Karena yang tidak kelihatan lebih pasti daripada yang kelihatan sebenarnya juga. Kita udah tahu ya. Pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Jadi 7 itu bicara delay ya. 7 itu bicara sebenarnya angka perfect rest. Jadi kita bisa lihatnya sebagai penundaan atau sebagai rest. Kita merendahkan diri kan, sujud tuh tadi di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Untuk derau bunyi hujan udah kedengaran. Ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Kita ingat lagi. Ya, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kuat tangan siapa? Tangan saudara apa tangan Tuhan? Tangan Tuhan. Yang bisa menurunkan hujan, yang membuka tingkap-tingkap langit, yang menghancurkan raksasa. Amin. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktunya nggak? Ada waktunya. Ya Pak, lama Pak. Delay. Penundaan. Kapan Pak? Jangan tanya kapan. Jangan tanya bagaimana. Nggak kelihatan. Tapi sudah. Ya. Ya habis gimana dong Pak kalau delay? Ayat 7 kan dijelaskan kan? Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi waktu penundaan itu banyak kekhawatiran. Aduh, udah harap. Kok masih lama Pak? Masih, belum terjadi. Aduh, kayaknya ini nih, kok nggak jadi ya? Ya, lempar lagi, Tuhan. Bukan urusan saya, urusanmu. Hujan, yang nurunin hujan bukan saya. Jelas yang nurunin hujan bukan saudara kok. Ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Cast your care, lempar khawatirmu. Sebab Dia yang memelihara kamu. Dia yang care, mempedulikan kamu. Jadi semalam menunggu mati nggak? Enggak. Kaleb menunggu akhirnya karena harus ikut 45 tahun atau 40 tahun keliling-keliling di padang gurun mengembara. Kalau yang lain WA, wandering, berkelana, wandering, bertanya-tanya. Aduh, kenapa kita keliling-keliling begini ya? Tapi sebenarnya di waktu menunggu, sama-sama kan, di waktu menunggu, Tuhan memelihara kita. Tuhan berkepentingan supaya saudara menerimanya. Karena kita tahu kan, Tuhan memberikan kita hidup. Kalau keburu mati, misalnya aja gitu, bayangkan. Kaleb keburu mati, dia akhirnya nggak menduduki Kanaan. Ya Kaleb di sorga bilang, mana Tuhan, saya nggak menduduki. Tuhan nggak mungkin bisa dikerjain begitu. Amin. Ya, kalau yang lain, ya kalau dia pulang ke sorga juga, Tuhan mana? Ya kamu nggak percaya. Berarti tidak menerimanya, ya. Jadi kita bisa berharap dengan rest, saudara. Ya, untuk segala kondisi kita. Jadi rest itu tadi kan, rendahkan diri kita di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan pada waktunya. Jadi delay kan, kita bisa rest. Kenapa? Kita lempar, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Ya kalau orang lain, nanti ada lagi bagiannya kan, kalau orang lain ngoceh-ngoceh gimana? Kita nih sakit hati, mana lu? Mana? Kita udah dikata-katain sama orang. Nanti kita baca ya, selanjutnya. Ya, kadang-kadang kita bilang resto apa? Pasif gitu, bukan kan? Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara, jadi saudara jangan dibimbangkan sedikit pun. Tenang, hatinya tenang, tetap bekerja, tetap berkehidupan seperti biasa, ya. Tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus, aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang tanya resto apa sih? Aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Sama-sama kan aktif digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Ya.
Ya kemarin karena adik saya dokter, tiap kali kalau ketemu dia punya blood pressure lah, tekanan darah lah, terus periksa gula darah lah. Ya. Saya tuh sebenarnya malas diperiksa, tapi kalau diperiksa, wah tinggi lu Mel, tinggi ini, tinggi itu gitu ya kan. Ya, takut, khawatir, cemas. Ya. Saudara sekali lagi, wah lu nggak boleh deny, nggak boleh menyangkali. Ya saya nggak menyangkali saudara. Oke kita lihat, ya bukan ignoran, bukan nggak peduli juga. Tapi jangan fokus kepada itu. Kalau kita udah dengar gitu, waduh tinggi, Tuhan, saya memiliki jantung Kristus. Saya memiliki paru-paru Kristus. Saya memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Ya, mulut saya dipuaskan dengan kebajikan sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Saya menanti-nantikan Tuhan. Nah, kayak gini kan, kita menanti-nantikan Tuhan, duduk. Itu bukan sia-sia, saudara. Ya, Maria memilih yang terbaik. Saudara, ambil waktu beribadah di minggu pertama untuk minggu ke depan ini, seminggu ke depan ini. Saudara itu duduk rest, nggak sia-sia. Start dari finish work. Nantikan Tuhan, diberi kekuatan baru. Naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan yang memberikan ya kita kehidupan bahkan atas semua kematian dari kehidupan kita. Ya, diberikan hidup. Ya, setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita diberikan zoe, hidup. Amin. Ya. Jadi bukannya no works, bukannya tidak terus malas gitu ya, rest tenang aja, nggak ngapa-ngapain, bukannya no works, tapi no worries. Ya, bukannya tidak melakukan pekerjaan apa yang Tuhan sediakan di depan kita, tapi tidak khawatir, ya, menolak khawatir, sama-sama katakan menolak khawatir. Ya, khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini, khawatir itu. Coba kasih lihat film, Mik. Ya, khawatir, tentang khawatir ini banyak aja ya. Coba kita lihat filmnya nih. Fear, takut ya. We all know what fear feels like. Ya, kita tahu semua. Thumping. It gets difficult to breathe. Our legs Susah feel napas. like jelly, and we can't think straight. Nggak bisa We berpikir don't lurus. like fear, Khawatir, but we all takut. have something we're afraid of. Segala sesuatu yang kita khawatir, takut kan. Some of us have more than one fear. Beberapa dari kita ada beberapa takutan. Some of us even more. Lebih banyak lagi khawatir. Some of us are scared of the dark. Ada yang takut gelap aja takut. Hey! Aduh, ketakutan gelap. Others hate the boom of thunder. Ada takut sama And bunyi then geledek. there are those of us who run away from spiders Ada cuma and lizards. takut sama laba-laba atau cicak. Nah, takut macam-macam. Many different kinds and different for each person. Macam-macam jenis-jenis ketakutan begitu banyak. And if you stop to think about it, some of the fears people have don't even make sense. Like the fear of belly buttons. Yes, for real. The fear even has a name. Amphilophobia. Ya, ada fobia macam-macam. Fear is a problem we want to deal with. So, Ya, what ketakutan. can we do? Apa yang harus kita lakukan? Do we try to Mau take keluarin, them out one Keluarin. by one? mau buang khawatir? What a struggle. Nope, this is Bukan not usaha it. manusia. Let me show you a better way. Cara yang terbaik. The water goes in, the balls come out. The Yeah. more the water, the faster it clears. Airnya masuk, This is called displacement. Ya, As the ini water fills up all the perpindahan. space in the container, the balls get pushed out by themselves. ya Nice bola-bolanya and terdorong oleh air. no effort needed from us at all. Displacement ya. What does displacement have to do with dealing with fear? Apa itu displacement? Everything. Semua hal. See for yourself. There is no fear in love.
Tidak ada ketakutan dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan 1 John ketakutan. 4:18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Amin, ya. Jadi isi dengan firman. Perfect love. Ya, dalam kasih tidak ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ya tidak sembunyi dalam kasih. Ya, saudara tahu kan, bayi itu sebenarnya, manusia itu sebenarnya dari bayi cuma punya 2 ketakutan. Takut suara keras, takut jatuh, ya. Tapi dalam seluruh kehidupannya, semakin banyak orang umurnya, ya ini orang dunia ya, bukan saudara lah ya, itu ketakutan nambah banyak macam-macam. Bahkan di dunia Barat itu orang punya fobia atau apa lagi? Sebenarnya dari orang yang apa tuh kalau makan terus gatel-gatel apa tuh ya namanya alergi, itu dari ketakutan semua saudara. Segala macam akhirnya, bukan hanya alergi debu, ada kacang, ada ini, ada itu, alergi macam-macam. Ya, semua dari ketakutan, saudara. Ya, tadi kita udah lihat ya. Biarkan perfect love, kasih yang sempurna, yaitu firman, memenuhi hati kita. Ya, jadi kalau kita lihat delay atau tadi penundaan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ya, meditasikan terus, confessing terus, katakan terus. Ya, alami secara pribadi kasih yang sempurna itu di dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah rest sebenarnya saudara. Mudah ya, mudah sekali. Pak, mudah ngomong ya Pak. Emang Bapak yang ngerasain enak? Saudara tenang saudara. Ya, kita udah baca di Alkitab. Ketika orang menanti-nantikan Tuhan, ya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat pasti ditinggikan pada waktunya, pasti tadi kita udah baca ya. Bahkan ya kasih itu kalau saudara masih percaya nggak percaya, baca lagi Roma 5 ayat 8 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuh saudara renungin aja. Tuhan udah tunjukkan kasih-Nya kepada kita 2000 tahun yang lalu, ya dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih jelek, kita masih parah-parahnya. Kita nggak ada baik-baiknya, saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu selalu tersenyum atas kita. Wajahnya bersinar atas kita. Tuhan selalu melihat kita berharga, mulia. Luar biasa, saudara. Luar biasa banget. Ya, karena itu ketika kita menantikan hujan, kalau orang lain banyak udah bikin sakit hati kita. Ya, kita lihat wajah Tuhan tuh selalu tersenyum buat kita. Orang lain, manusia mengecewakan kita, bikin kita apa tuh? Pahit, sakit, hati. Ya. Walaupun udah delay, dikata-katain kan, saudara bayangkan kan, saya selalu bilang. Itu Kaleb ya, 45 tahun kan ikut juga keliling, 40 tahun di padang gurun tuh. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, Kaleb. Sama-sama juga lo sama gua lo. Masuk keliling-keliling di padang gurun nih. Katanya, itu kalau Kaleb, katanya dia menduduki negeri, dia mewarisi negeri. Sadar sama juga sama kita. 5 tahun pertama mungkin dia udah banyak tuh suara kayak gitu. 10 tahun yang pertama masih. 15-20 tahun mungkin orang mulai tambah sepi. Si Kaleb diketawain juga saudara. Tapi dia mulai bilang, tapi si Kaleb tetap seger ya. Awet muda dia tuh. Penuaannya stop saudara umur 40. Ya. Teman kita udah pada mati. 25, 30. Mulai pada mati semua. Ya. Sepantar-sepantar si Kaleb. Si Kaleb masih seger, masih kuat. Masih tiap hari dia makan mana. Dia bilang sama istrinya, kita pasti menduduki negeri. Kita pasti masuk dan menduduki negeri itu. Makin lama dia pewahyuannya makin besar. Kita minta yang paling gede. Ya tapi raksasa gede pak. Raksasa gede, rumahnya gede.
Ya, nggak ada lagi yang bisa ngata-ngatain dia ketika udah 35, 40. Mati semua, saudara. Nah, saya kasih ayatnya, Amsal 16 ayat 15. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup. Jadi wajah Tuhan itu dihadapkan kepada saudara selalu tersenyum, bercahaya. Ya, terus tersenyum kepada saudara saya. Katakan wajah Bapak terhadap menghadapi saya selalu tersenyum, memberi hidup. Kemuliaan itu memberi hidup, bukan memberi kematian. Saudara seperti Kaleb diberi hidup, bukan penuaan, tua, seringkih, sakit, lemah. Itu adalah kutuk. Kita sudah ditebus dari kutuk. Kita diberkati. Ya, kebaikannya, His goodness. Seperti hujan musim semi. Itu ya, laterin. Jadi kalau Tuhan sudah sampaikan sekarang apa? Kita hidup di musim hujan akhir. Kebaikan. Sama-sama dengan kebaikan. Yang saya terima. Ya, kita persilahkan Tuhan terus mencurahkan kebaikannya dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya, kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu bukannya doktrin, tapi person, pribadi Yesus. Hujan itu bicara hujan hadirat Tuhan Yesus. Ya, saudara dan saya itu berharga, mulia benar-benar. Ya, ketika Yesus datang, itu bukan kita ya, bukan kita yang beli Yesus gitu, kita yang bayar, bukan, saudara. Ya, Matius 13 ayat 5, supaya ini bagian ayat terakhir ya. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dulu kita diajarin mungkin Yesus tuh mutiara yang indah. Terus kita yang mencari Yesus, mau beli Yesus, mutiara yang indah, yang berharga. Terbalik, saudara. Ya, ngomong-ngomong di orang Israel itu klem atau kerang itu kan dari mutiara tuh. Itu barang najis, saudara. Mereka nggak makan kerang. Seperti babi gitu. Seperti apa, kuku yang nggak belah itu, kuku tunggal. Ya, kita yang tadinya najis, tapi dilihat oleh Tuhan mutiara yang indah. Ya, setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kita yang dibeli. Telah lunas dibayar dengan darah yang mahal, dengan nyawanya sendiri. Itulah kasih, ya. Itulah kita bisa percaya penuh bahwa Tuhan mencurahkan hujan berkat-Nya atas kita karena kita rest, terima. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan ibadah kita malam hari ini. Saudara mau terima berkat hujan akhir musim. Ya, yang ditandai itu hujan akhir musim itu adalah tanda laterin, itu tanda dari panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Sama-sama katakan, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati Tuhan. Ya, saudara nggak usah malu. Emang saya hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, karena lawan berkat kutuk. Kita nggak mau ngomongin lagi dah ya. Kita orang yang diberkati Tuhan. Ya, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya, buah kandungannya, diberkati keluarganya, hubungannya, diberkati sukacita, damai sejahtera, ya, ketenangan, kehidupannya jadi berkat. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara ikuti saya berdoa untuk terima Yesus ya. Begini, saudara-saudara mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti saya berdoa, saudara. Ya, kita percaya, terima. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya.
Saya adalah orang yang paling dikasihi oleh Yesus. Hidup saya tidak sama lagi. Dan saya menerima hidup yang diberkati dengan hujan akhir oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibersihkan dengan air firman, air yang segar, ya, air hidup. Dan kita diseka dengan finish work, dengan kain lenan halus finish work. Ya, apa sih Pak finish work? Karya sempurna Yesus. Ya, segala dosa saudara dan saya diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Inilah perjamuan kudus yang kita terima dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap berkat, ya, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan, ya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran, supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, itulah kita terima Kanaan. Ya, ditikam, keluar air dan darah, menghapus dosa dan kesalahan kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, kelihatan semua. Supaya menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu salib, dibakar tuh dengan murka Tuhan. Ya sudah lihat, ya, kegelapan sama jam 12 sampai jam 3 semua diserap habis oleh tubuh Kristus. Ya, supaya kita tidak dihukum, tapi kita rest, bersandar pada kebaikan kemurahannya di dadanya tuh. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Kita terima berkat, sama katakan saya terima berkat. Juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, semua tentang Yesus, kehidupan Yesus. Tahu seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper dan good sukses. Kita berpersekutuan dengan Kristus, ya, makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk Adam sudah putus. Kita terima gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Minut makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kepala sehat, tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Terima kesehatan ilahi, ya, tubuh berkualitas. Terima aja, terima. Saya terima Tuhan. Ya, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Taken away, sudah dihapus, nggak ada lagi. Tuhan lupakan dosa dan kesalahan kita. Tidak mungkin pernah ingat. Kita dibayar terjun dari Yesus, continue berkelanjutan. Ya, dihapus, dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita pewaris. Udah dengar, ya, kita masuk dan duduki negeri pewaris Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir, flow, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, raksasa semua kan? Kota-kota raksasa, rumah-rumah raksasa yang baik isi, yang kita tidak bangun, kita isi. Tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Bicara finansial. Tadi, ya, hujan dari Tuhan, airnya nggak kering. Yang kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita tidak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus. Dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Ya, gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Janji Tuhan. Ya, kita mewarisi dunia ini. Kita mewarisi berkat Abraham.
dan mewarisi tadi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia-karunia rohmu, karena roh Tuhan. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara mengucap syukur. Mari kita terima terus pujian syukur kita akan hujan akhir ini. Hujan yang lebat, hujan yang berkat, breakthrough, jendela surga terbuka, segala aspek. Ya, kita bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini.